Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu mengubah bilangan pecahan desimal menjadi bilangan pecahan biasa. Ini sangat mudah. Nah, triknya adalah tinggal kita lihat bilangan setelah koma ada berapa angka. Paham? Apabila nanti di belakang koma terdapat satu angka atau satu bilangan, maka adalah per 10. Kalau satu angka per 10, kemudian jika di belakang koma ada dua angka, berarti nanti pernya atau penyebutnya adalah per 100. Jika 3 angka per 1000, dan seterusnya. Jika 4, berarti pernya adalah 10.000. Ini adalah bilangan penyebutnya nanti. Kita hanya mengubah menjadi bilangan pecahan biasa. Jelas? Oke, kita lebih cepat ya. 0,7, satu angka, berarti 7 per 10. Nolnya ini tidak kita tulis lagi. Paham? Tidak boleh 07 per 10. Yang ada 7 per 10. Kalau angka depannya bukan bilangan 0, boleh kita tulis seluruhnya. Contoh nomor 2, 2,25. Berarti nanti penyebutnya per berapa nih dua angka? Per 100. Yang depannya bukan 0, kita tulis semua. 225 per 100. Paham? Nomor 3, 1,4. Setelah koma, satu angka, berarti nanti per 10. Bukan angka 0, angka 1, berarti kita tulis semua. 14 per 10. 4 sekarang, 0,035. Mudah, kita tulis penyebutnya dulu. Berapa angka setelah koma? Ada 3 angka. Yang 3 angka berarti 1000. Nah, angka 0 di depan ini tidak kita tulis. Paham? Kecuali nolnya ada di tengah, di antara 3 dan 5. Baru kita tulis 305. Tapi kalau di depan, tidak kita tulis. Berarti ini adalah 35 per 1000. Nanti ini hasilnya jika 7 dibagi 10, 0,7. 225 per 100 hasilnya 2,25. Ubah lagi seperti tadi. 14 bagi 10, 1,4. Dan ini juga 35 dibagi 1000, hasilnya 0,035. Sekarang nomor 5. Di belakang koma berapa angka, nak? 1. Berarti per 10. Semuanya kita tulis karena nggak ada nolnya ya di depan. 326 per 10. 326 dibagi 10 ya hasilnya 32,6. Hanya seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah bilangan pecahan desimal menjadi bilangan pecahan campuran. Langkah pertamanya, ketika bilangan desimal nanti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian baru kita tentukan menjadi bilangan pecahan campuran. Jelas, nak? Oke. 2,4 pecahan biasanya berapa, nak? Satu angka di belakang koma, berarti 24 per 10. Oke, langsung saja. 24 bagi 10. Paham? Atau mudahnya gini aja, nak. 10 tetap kita tulis. 10 kali berapa yang hasilnya mendekati 24? 10 dikali 2. 2 kali 10, 2. Biar menjadi 24, tinggal kita kali, biar menjadi 24, tinggal kita tambah 4. Jadilah 24 per 10. Coba kita cocokkan. 2 kali 10, 20, tambah 4, 24. Selesai. 6,15. 615 per 100. Karena ada dua angka ya, nak? Oke. Sekarang tulis dulu per 100-nya. 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 615? Tentunya dikali 6. 600 kan? Sisanya berapa biar menjadi 615? 600 tambah berapa biar 615? Tambah 15. Selesai. Paham? Mudahnya seperti itu. Kalau kalian belum paham ya kalian terpaksa membaginya lagi. Nanti sisanya seperti tadi, atas, bawah, samping. Oke? 12,8. 128 per 10. Langsung saja kita tulis dulu 10. 10 kali berapa yang hasilnya mendekati 128? Kita dekatkan 120 saja. Berarti
kalikan 12. 12 kali 10 kan 120. Hingga menjadi 28 kurang berapa angka? 8. Selesai. 12 kali 10 120 tambah 8 128. Tetap per 10. Oke, karena di belakang koma hanya ada satu angka. Nomor 4. 1,05. Nah, 0 di tengah ini yang seperti tadi saya bilang tidak boleh dicoret kecuali nolnya ada di paling depan. Oke? Sekarang 105 per kan 1,05. 105 per berapa? Belakang komanya nak? 2 angka berarti per 100. Kita ubah lagi, tulis tetap 100-nya. 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 105? Kali 1, hasilnya 100. Kurang berapa menjadi 105? Hanya kurang 5. Sudah selesai. 21,8. 218 per 10. Karena hanya satu angka. Sekarang 10 kali berapa yang hasilnya mendekati 218? 10 kali 20. 20 kali 10 kan 200. Paham nak? 20 kali 10 200. Kurangnya menjadi 218, ya kurang 18. 20 kali 10 200 tambah 18 218. Jelas? Mudah ya? Selanjutnya kita akan mengubah bilangan pecahan desimal menjadi bilangan pecahan persen. Oke? Dalam persen biasanya pecahan biasanya adalah per 100. Jelas? Contoh 17% berarti 17 per 100. 25% berarti 25 per 100. Dan seterusnya 255% berarti 255 per 100. Maka nanti langkah awal pecahan desimal ini semua kita ubah menjadi per 100. Paham? Oke. Nomor 1, 0,15 belakang angkat 2 berarti sudah per 100. Angka nolnya tidak boleh ditulis. Tinggal 15. Berarti 15 per 100 ya sudah. Hasilnya adalah 15%. Mudah ya nak? 1,9 berarti 19 per 10. Kenapa 10? Hanya satu angka di belakang koma. Kalau seperti ini kita ubah lagi menjadi per 100. Bagaimana? Kita kalikan 10 atau kita kalikan penyebutnya supaya menjadi 100. 10 kali berapa nak? Kali 10. Pembilangnya juga kita kalikan dengan bilangan yang sama, harus dikali 10. 19 dikali 10 190. 10 kali 10 100. Maka hasilnya 190%. Jelas? Nomor 3, 12,6. Satu angka di belakang koma. 126 per 10. 10 belum per 100 nih penyebutnya. Kita ubah supaya menjadi 100 dulu nak. Kali berapa? 10. Yang atas juga pembilangnya kita kali 10. Tinggal tambahkan nolnya berarti 1260 per 100. Atau juga setara dengan 1260%. Sekarang nomor 4, bagaimana kalau yang 3 angka? Oke, 0,178 berarti 178 per 1000. Karena 3 angka di belakang koma, nolnya tidak perlu ditulis. Sekarang bagaimana kalau kita ubah dari 1000 menjadi ke 100? Ya sudah, kita coret saja nolnya 1. Kemudian 178 juga harus dibagi dengan 10. Tidak perlu kalian tulis. Caranya seperti apa? Taruh koma atau titik di angka paling belakang. Jika dibagi, komanya pindahkan ke sebelah kiri. 1. Oke, berarti 17,8 per 100. Maka hasilnya adalah 17,8%. Oke. Selanjutnya nomor 5. 0,225. 225, maaf, ini dibacanya tidak 225 karena sudah bukan bilangan desimal. 225 per 1000. Paham nak? Karena 3 angka ya.
Kita coret lagi 1, lalu ini dibagi 10, pindahkan komanya 1. Poin, gitu ya. Berarti 22,5 per 100. Hasilnya adalah 22,5%. Saya berikan contohnya pembagian atau perkalian. Jika perkalian kan mudah. 156 dikali 10. Maka ini kan tinggal kita tambahkan 0. Atau tekniknya, konsepnya seperti ini. 156 taruh titik. Kalau dia dikali, tambahkan 0-nya ke kanan. Kalau dia dibagi, pindahkan atau tambahkan 0-nya ke kiri. Satu angka, buat cekungan di sini. 1 karena 10, tambahkan. Hasilnya 1560. Tapi jika 156 dibagi 10, konsepnya 156 taruh. Kalau tadi kali itu ke kanan, maka kalau bagi kita pindahkan ke kiri. Satu angka saja karena 0. 1, buat yang panjang supaya penanda. Berarti hasilnya adalah 15,6. Sama. Misalkan 246 dikali 100. Maka ini hasilnya tambahkan di sini koma, ya. Cekungan buat 1, 2, tambahkan 0-nya 2. Berarti 24.600. Jika 246 dibagi 100, ya, kita taruh titik di sini, dibagi berarti ke kiri. 1, 2. Maka hasilnya adalah 2,46. Kalau tidak percaya, kalian hitung sendiri. Pasti hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan ke dalam bentuk persen. Oke, paham nak? Jika persen tadi adalah penyebutnya harus 100. Oke, mau tidak mau penyebutnya ini semua kita ubah menjadi 100. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan dulu. Coba kalian ingat-ingat bilangan berapa saja yang jika dikalikan hasilnya adalah 100. Kita buat catatan sedikit. Ini bukan untuk diingat. Ingat, matematika itu bukan ilmu hafalan. Semakin kalian ingat banyak rumus, maka semakin sulit kalian memahami. Coba perhatikan. Bilangan berapa saja yang dikalikan hasilnya akan 100? 1 dikali 100. Tentunya hasilnya 100. Kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 100? 50. Hasilnya akan 100. 3 tidak ada. Lalu 4 dikali 25. Hasilnya 100. 5 ada 20. Hasilnya 100. 6 tidak ada. 7 tidak ada. 8 tidak ada yang hasilnya 100. 9 tidak ada. 10 ya 10 kali 10. Hasilnya akan 100 dan seterusnya. Berarti ini nanti 25 dikali 4 juga 50 dikali 2, 20 dikali 4, maaf 20 dikali 5, 10 kali 10 ya. Dan khusus untuk ini harus kalian ingat angka spesial, yaitu angka 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 100? Tidak ada. 8 bisa dikalikan yang hasilnya 1000. Berapa nak? Yaitu dikali 125, maka hasilnya 1000. Kenapa Pak? Kok ini 1000? Ya, karena dia spesial. Karena nanti triknya seperti tadi. Apabila ada 8 di nomor 5 tuh nanti kita ubah dulu menjadi per 1000. Lalu kita bagi 10 supaya menjadi per 100. Oke? Pahami ini nak? Ini akan saya hapus supaya kalian tidak mengingat. Ini hanya ditanamkan di dalam otak kalian, kalian pahami. Oke? Bukan untuk diingat. Oke. 2/5. Penyebutnya angka 5, 2 ini pembilang. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati atau yang hasilnya 100? 5 dikali berapa tadi? 20. Maka 2 dikali 20. 2 kali 20 40 per 5 kali 20 100. Maka hasilnya adalah 40%. 3/4. 4 dikali berapa nak yang hasilnya 100? 25. Maka 3 pun dikali 25. 3 dikali 25 75 per 100. Maka hasilnya 75%. Jelas?
9 per 25. 25 kali berapa yang hasilnya 100? 4. Maka 9 pun dikali 4. 9 dikali 4, 36. Per 25 dikali 4, 100. Maka hasilnya adalah 36%. Sekarang nomor 4. 7 per 9. 9 kali berapa yang hasilnya 100? Tidak ada. Tidak juga angka spesial atau 8 tadi. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. Nanti kita buat di belakang koma hanya 2 angka. Kenapa 2 angka? Karena bilangan desimal 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah per 100. Apabila lebih, kita abaikan dulu. Oke? 7 per 9 berarti 7 dibagi 9. Ingat ya, 7 yang di dalam kurung, 9 yang di luar. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7, nak? Tidak ada, hanya 0, yaitu 0. 0 kali 9, 0. 7 dikurangi 0, 7. Pinjam angka 0, kita kasih koma. 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? 9 dikali 7, hasilnya 63. Oke, pinjam 1, 7 kita kurangi 1 tinggal 6, 10 kurang 3, 7. Pinjam lagi angka 0, tidak boleh dikasih koma lagi, hanya 1 angka. Oke, 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 70? Sama tadi, 7 juga, yaitu 63. Nih, apabila kita kurangi, sama ya, terus 7, 70. Dah, stop, kita hanya minta 2 angka. Maka kita tulis di sini 0,77. Maka hasilnya adalah 77 per 100. Atau persentasenya 77%. Ya, ini saya lingkarin. Oke, hasilnya 5 per 8. Yang spesial tadi 8 kita kali 125, karena biar menjadi per 1000. 5 kali 125. Paham, nak? Oke, ini nanti bawahnya per 1000. Sekarang 125 kita kalikan 5. 5 kali 5, 25, simpan 2. 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Berarti 625 per 1000. Kita coret nolnya biar 100, yang atas kita bagi 10. Gimana tadi, nak? Beri titik di belakang, karena pembagian buat cekungan ke kiri. 1 poin. Sudah. Berarti jawabannya 62,5%. Paham? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mengubah bilangan pecahan dalam bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ini sangat mudah tentunya ya, karena hanya per 100 per 100 per 100 saja ya. Oke, 28% berarti 28 per 100. 45% berarti 45 per 100. 58% berarti 58 per 100. 73,5% ya sama, berarti 73,5 per 100. Ingat, persen kita ganti menjadi per 100. 29,6% ya berarti 29,6 per 100. Sekarang kita akan mengubah bilangan pecahan dalam bentuk persen ke dalam bentuk bilangan pecahan campuran. Oke, langkahnya kita ubah dulu nanti ke pecahan biasa, lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa contoh ini lebih dari 100%? Ingat konsepnya. Bilangan pecahan biasa hanya bisa diubah menjadi bilangan pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yang mana dimaksud pembilang? Yang bilangan di atas. Oke? 125 per 100 berarti nanti 125 per 100. 125 lebih besar daripada 100. Itu masuk kategori yang bisa diubah menjadi bilangan pecahan campuran. Oke, ini kita ubah 125 per 100. Sudah, berarti kita ubah lagi 100 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 125? Kali 1. Kurangnya berapa, nak? 25. 1 kali 100, 100 tambah 25, 125. Paham? Kalau pembagiannya ya seperti ini tadi.
125 dibagi 100. 100 kali berapa mendekati 125? Kali 1. 1 kali 100, 100. 125 kurangi 100, 5 kurang 0, 5. 2 kurang 0, 2. Paham? Atas, bawah, samping. Sama, 125 per 100. Oke? Mudah. 184%. 184 per 100. Berarti kita ubah 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 184 kali 1. Lalu hasilnya 84. Ingat ya nak, bilangan pembilang tidak boleh lebih besar daripada bilangan penyebut kalau sudah diubah menjadi pecahan campuran. Kalau masih menjadi pecahan biasa boleh, makanya kita ubah menjadi pecahan campuran. 386%. 386 per 100. Kita ubah 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 386. Kita ambil angka 3-nya saja. Kali 3. 3 kali 100 kan 300. Tinggal kurangnya 86. Berarti 386 per 100. 3 kali 100 300 tambah 86 386. 450%. Berarti kan 450 per 100. Tinggal kita ubah lagi per 100. 100 kali berapa yang mendekati 450? Jadi kali 4. Hasilnya kan 400. 400 kurangnya berapa supaya 450? Ya berarti 50. 450 per 100. Oke? Kemudian nomor 5. 545%. Berarti 545 per 100. Maka 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 545 kali 5, kurangnya 45. Coba kita cek hasilnya. 5 kali 100 500 tambah 45 545. Paham? Sekarang kita akan mengubah bilangan pecahan dalam bentuk persen ke bilangan pecahan desimal. Oke? Ini sangat mudah. Perhatikan dengan jelas. 21% kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, nak. Seperti biasa, jika pecahan campuran, pecahan dalam bentuk persen atau desimal akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan lain, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke? Tentunya kalau kalian paham langsung ya bisa saja. Oke? 21% berarti 21 per 100. Oke, langsung kita ubah. Jika 100 berarti di belakang koma nanti berapa angka? 2 angka. Oke, berarti kita tulis saja 0,21. Selesai. Atau mudahnya 21 dibagi 100 kan kalian hitung 21 dibagi 100. Nah, ini kan terlalu lama ya atau sulit. Mari kita terapkan contoh yang tadi. 21 dibagi 100. Pembagian, nah ingat pembagian. Berarti diubah ke kiri. Kita taruh angka atau titik di belakang angka 1 paling belakang. Pindahkan ke kiri cekungan. Sejumlah atau sebanyak 2 kali karena 100. 1, 2. Poin. Itu ya. Kemudian ini ada koma 21. Maaf, koma 21. Berarti kita tambahkan bilangan nolnya di depan. Ada tidak bilangan koma 21? Tidak ada. Yang ada 0,21. Jelas? Lalu nomor 2. 34% berarti 34 per 100. Sama seperti tadi. 34 bagi 100. Taruh titik di belakang koma. Pindahkan ke kiri 2 kali. 1, 2. Poin. Koma 34. Tambahkan nolnya. 0,34. 45%. 45 per 100. 45 berarti 45. Tambahkan titik di depan. Pindahkan ke kiri 2 kali. 1, 2. Poin. Koma 45 berarti 0,45. Itu aja ya. Atau kalian kalau paham langsung saja boleh. 45% berarti 0,45. 21% 0,21. 18% 0,18.
Paham? 162%. 162 per 100. Berarti langsung kita ubah seperti tadi. 162 taruh titik di paling akhir, pindahkan ke kiri. 1,62. Tidak perlu kita tulis nolnya lagi di depan. Tidak ada bilangan 01,62. Tidak ada. Jika sebelum koma tidak ada angkanya, seperti ini tadi nih 45. Kemudian nih contohnya tadi nih 45, tidak ada, baru kita tambahkan 0. Oke. Berarti ini hasilnya 1,62. 250%, berarti 250 per 100. Ya. Berarti tulis 250. Taruh titik di paling akhir, pindahkan ke kiri 2 kali karena 100 dibaginya 1, 2. Toing. Berarti 2,50. 0 ini boleh tidak ditulis. Sama juga dengan 2,5. 2,5 itu sama juga dengan 2,50. Paham nak? Oke, diulang lagi jika video ini terlalu cepat ya. Sekarang kita akan menyederhanakan bilangan pecahan. Apa itu menyederhanakan? Yaitu kita sederhanakan ke dalam bentuk paling sederhana, atau biasa kalian dengar dengan istilah dikecilin bilangannya, tapi itu kurang tepat rasanya. Yang tepat adalah disederhanakan. Angkanya memang menjadi lebih kecil. Paham? Oke. 28 per 56. Kita sederhanakan. Bagaimana konsep penyederhanaan bilangan pecahan? Kita bagi dengan bilangan sama, pembilangnya maupun penyebutnya. Ingat, dengan bilangan yang sama. Bilangannya bilangan apa, Pak? Bebas. Tidak hanya bilangan prima seperti KPK atau FPB. Ya, dari 1 sampai 100 atau selebihnya. Boleh, oke? 28 dengan 56, boleh kita bagi berapa dulu, nah? Sama-sama dibagi 2 boleh, atau kalau kalian paham langsung saja dibagi yang paling besar bilangannya supaya ketemu, ya. Di sini saya akan contohkan mulai dari yang terkecil dulu ya, supaya kamu tidak bingung. 28 dengan 56 dibagi 2 dulu bisa ya, nak? Atau ini kan perkalian 7. 7 kali 4 28, 7 dikali 8. Oke, mari kita dibagi 2 dulu. Bagi 2 dibagi 2. 28 dibagi 2 14. 56 dibagi 2 28. 14 per 28. Langsung saja sama-sama dibagi berapa, nak? Biar mudah. 7 saja. Dibagi 7 dibagi 7. 14 dibagi 7 2. 28 dibagi 7 4. 2 ada 4 masih bisa lagi, nak? Bisa. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 1 per 2. Maka 28 per 56 bentuk paling sederhananya adalah 1 per 2. Oke, sekarang nomor 2. 45 per 20. Ini seharusnya bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan campuran, ya. Oke, yuk. Sama-sama dibagi berapa, nak? Maaf, sini aja ya. Sama-sama dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Bisa. 45 dibagi 5, 20 dibagi 5. Hasilnya berapa, nak? 9 per 4. Oke, paham? Kalau seperti ini bukan bentuk bilangan paling sederhana. Karena ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Sekarang kita ubah. Masih ingat? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Atau kalian 9 dibagi 4. Nanti atas, bawah, samping. Oke? Ini biar kalian nanti terbiasa mudah seperti ini saja ya. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9, nak? 4 dikali 2. 2 kali 4, 8. 8 supaya ke 9 kurang berapa angka? 1 angka. Berarti 21 per 4. Sekarang 3, 8 per 12. 3 ini tetap kita tulis. Kita ubah yang pecahan biasanya saja. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. 3-nya kita abaikan terlebih dahulu. Oke, kalau ini pecahan campuran. 8 dan 12 bisa sama-sama dibagi 4 saja, nak. Langsung ya, nak.
8 dibagi 4 berapa? 2. 12 dibagi 4 3. Maka 3-nya tetap kita tulis 3. Berarti 32/3. Hasilnya sama. Coba 8 dibagi 12 berapa? Nanti 3, sekian. Maka ini 3, sekian. Dari mana? 2 dibagi 3. Paham nak? Oke. 2,15 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 215/100. Oke. Jelas? Kita ubah, sama-sama kita sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 5 saja dulu. Nah, ini bilangan ganjil. 100 bisa dibagi 5. 100 dibagi 5 20. 215 dibagi 5. Kita hitung dulu, boleh. 215 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya mendekati 21? 4. 4 kali 5 20. 21 dikurangi 20, 1 kurang 0, 1. Turunkan angka 5. 5 kali berapa hasilnya 15? 3. 3 kali 15, 15. Habis. Berarti berapa 215 dibagi 5? 43. Jika 43/20 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Dan ini pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oke, kita ubah sekarang. Jika tadi nomor 1, 1/2, maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 43/20. 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 43? Kali 2 saja, Pak. Karena 2 kali 20, 40. Kurangnya 3. 2 kali 20, 40. Tambah 3, 43. Nomor 5. 74%, 74/100. Oke, sama-sama dibagi 2 dulu, boleh? Oke. Dibagi 2, dibagi 2. Itu ya. 100 dibagi 2 50. 74 dibagi 2 kita hitung. 74 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 7 dulu? 3. 3 kali 2 6. 7 dikurang 6 1. Turunkan berarti 4. 2 kali berapa yang hasilnya 14? Kali 7. 7 kali 2 14. Berarti habis. 37 hasilnya, berarti 37/50. Ini bisa tidak kita ubah menjadi pecahan campuran? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Mana itu pembilang? Ingat? Yang atas. 37 pembilang, 50 penyebut. Paham? Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila video ini terlalu cepat, kalian bisa mengulanginya lagi. Tekan like apabila kalian menyukai tayangan ini, berikan komentar, kritik atau saran, dan jangan lupa subscribe biar saya terus semangat membuat video-video lainnya. Dan untuk mencerdaskan kalian semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.